Jadi saksi itu satu persatu, ya, satu persatu, tapi tidak usah terulang. Oke, ya. Terima kasih. Oke, silakan kalau mau saksi duluan. Nanti video akan saudara tayangkan kapan? Pada saat memeriksa saksi kah? Atau secara khusus mau ditayangkan kah? Atau bagaimana? Saya serahkan ke saudara. Izin yang mulia. Jadi hari ini ada 3 saksi yang mau kami hadirkan dan 1 ahli. 3 saksi itu atas nama Hoiri, saksi kedua atas nama Bu Aida, saksi ketiga atas nama Bu Santi. Kemudian ada 4 video yang akan kami jadikan juga sebagai materi dalam pemeriksaan saksi hari ini. Yaitu video pertama itu petugas masuk ke kamar pribadi pemohon. Video kedua itu ada perdebatan pihak keluarga dengan petugas. Video ketiga ada petugas membawa pemohon ke rutan Polda atau ke kantor Polda Metro Jaya, dan video keempat itu upaya paksa petugas di rumah sakit untuk membawa pulang pemohon ke rutan Polda pada malam hari. Nah, nanti teknisnya yang mulia, sebelum pemeriksaan saksi kami minta untuk diputarkan dulu beberapa video untuk mengingatkan kembali kepada saudara saksi, karena saudara saksi salah satu ada yang mengambil video-video tersebut yang mulia. Baik, begitu ya. Nanti diputarkan video yang relevan saja dengan keterangan saksi. Ya, betul yang mulia. Baik. Silakan saksi-saksinya dipanggil dulu untuk bisa identitas. Saksi Aida, saksi Hoiri, Oke, simpan dulu ya. Sama Hoiri saksi dan Santi. saksi Santi. Permohon serta. Ya, duduk dulu. Diambil sumpahnya. Dilihat di kakak dulu. Boleh kami minta fotokopinya, boleh? Ada. Yang demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Sebelum kita periksa satu persatu, diperhatikan ya. Memberikan keterangan di persidangan itu di bawah sumpah harus memberikan keterangan yang jujur. Bukan dari anda di sidang saja saudara jujur ditentukan. Sekali-kali mediasi atau usia itu harus jujur. Berbohong menurut agama masing-masing itu ada saksi muhammad. Silakan yakini menurut keyakinan saudara masing-masing. Itu keyakinan saudara. Tapi kalau menurut hukum di dunia ini ada yang tidak membuat keterangan palsu bohong itu. Ya, diperhatikan. Terangkan saja apa yang diketahui, lihat, didengar sendiri. Jangan menyampaikan pendapat atau pandangan. Kalau lupa bilang lupa, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Orang lupa itu wajar manusia. Daripada mengarang tidak lupa. Itu saja. Ya, siapa yang pertama kali ini? Ya, yang mulia, kami meminta untuk pemeriksaan saksi Hoiri dulu. Saudara yang Hoiri di sini, yang lain tunggu di ruang tunggu, tapi tidak yang di luar sini, di sebelah sana. Nanti diantar oleh petugas. Pakar untuk live streaming tolong dimatikan semua. Sudah? Ini ya, tiga saksi. Saya memberikan waktu. Mudah-mudahan 1,5 jam ini bisa selesai untuk keduanya. Ya. Nanti tata caranya begini. Pemohon dulu bertanya. Nanti saya berikan kesempatan kepada termohon 40 menit. Tapi bukan 40 menit. Nanti terakhir saya berikan kesempatan kepada saudara sekali lagi. Ya, jadi tolong atur waktunya, bagi beban masing-masing dengan baik. Kami persilakan dari sana. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi, saudara saksi Hoiri ya. Saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa saudari bekerja sebagai sopir di rumah
Ini nanti saya akan sampaikan nama saudara sebagai saksi ya, dan Pak Roy itu pemohon ya. Saksi tadi sampaikan bahwa saksi bekerja sebagai sopir, benar ya? Oke. Selain sopir ada yang saudara kerjakan di rumah pemohon, Pak Roy? Sebagai saya bantu-bantu. Oke, ada bantu-bantu. Kemudian sudah berapa lama saudara bekerja di rumah pemohon Pak Roy? Kurang lebih berapa tahun? 4 bulan. Oke. Kemudian saudara sebagai sopir, apakah saudara tinggal juga di rumah pemohon atau pulang pergi? Tinggal di rumah. Oke. Jadi saudara bekerja di tempat pemohon itu tidak pernah pulang ya, jadi menetap terus di rumah pemohon ya. Selama ini belum pernah pulang. Wah, selamat. Ya, sopir. Kemudian saudaraku ini, kami ingin mengingatkan ya, memori ini baru beberapa hari yang lalu ya, sebenarnya. Saudara masih ingat tidak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2026 pagi, apakah saudara Koi ada di rumah Pak Koi? Itu ada. Ada. Tanya dulu. Oke. Ada ya, ada di rumah ya. Oke. Apakah saudara masih ingat apa kejadian ketika pada hari Jumat pagi saudara ingat tidak ada polisi datang ke rumah Pak Roy pada tanggal 17 Juli 2026? Masih ingat. Saudara masih ingat pukul berapa kira-kira? 6.30. 6.30. Benar ya, 6.30 ya. Tanya dulu. Cara mereka masuk. Oke. Saudara Koiri, ini saudara sampaikan bahwa sekitar 6.30. Bisa tidak sedikit ceritakan? Saya tanya saja ya. Pada saat pertama kali yang datang ke rumah pemohon, apakah polisi, apa siapa selain polisi? Satu satpam. Satpam. Satpam apa? Satu rumah. Ada berapa orang satpamnya? Saya satu. Satu. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan oleh satpam tersebut kepada saudara saksi Koiri? Satu itu menyampaikan menanyakan bapak orang ada tamu yang bertemu. Itu siapa yang menyampaikan? Bapak satpam. Bapak Sarman mengatakan kepada Koiri, saksi. Oke. Kemudian, apa yang saudara sampaikan? Yang saudara jawab? Saya jawab. Saya jawab mana? Karena kan nggak kelihatan beberapa dari pihak polisi. Oke. Kelihatan. Pertama kali yang menanyakan saudara adalah satpam. Betul. Kemudian dia menanyakan ada tamu yang bertemu bapak gitu ya. Betul. Kemudian coba ceritakan setelah itu, setelah datang tamu, bagaimana kejadiannya? Apakah saudara katakan itu polisi ya datang gitu? Tapi pada saat itu saudara sudah tahu tidak itu ada polisi? Belum. Oke. Kemudian ada saudara katakan ada orang yang mau ketemu bapak. Nah, itu coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Jadi Secara singkat ya. pada tanggal 19 Juni 2026 Enggak, yang tadi saudara sampaikan aja ketika satpamnya datang, apa yang kemudian terjadi? begitu satpam setelah satpam selesai menanyakan itu datang dari pihak anggota. Mana Pak Roy? Saya anggota. Oke. Terus buka gerbang. Itu berapa orang kira-kira yang datang? Satu orang terus menyusul berikutnya. Itu apa yang disampaikan kepada saudara? Suruh buka gerbang. Buka gerbang. Saudara buka. Saudara buka tidak pada saat itu? Tidak. Terus apa yang saudara sampaikan kepada Pak polisi itu? Saya menolak, saya minta izin. Saya izin dulu sama Bapak. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak polisi? Jadi biar mereka menolak, tetap ingin memaksa minta buka gerbang. Apa yang dia sampaikan? Menolak maksudnya apakah melakukan apa yang terjadi? Apakah dia menyatakan bahwa saya akan menangkap? Tidak. Ada? Tidak. Ada tidak pada saat itu Pak polisi mengeluarkan secari kertas atau apa
bahwa saya ingin menggeledah atau menangkap Pak Roy, ada tidak? Tidak. Ada izin tidak? Tidak. Bapak itu hanya ingin ketemu dengan Pak Roy. Betul. Gitu ya. Oke. Kemudian boleh dilanjut. Ketika saudara menolak, apakah saudara langsung membuka? Apakah saudara langsung ke rumah? Bagaimana? Masuk ke rumah atau bagaimana? Setelah saya izin Bapak, dia tetap memaksa, tidak usah terbuka aja. Enggak, saya izin dulu buka. Enggak usah buka aja. Enggak, saya izin dulu. Terus saya maksa naik ke atas ke lantai 2. Oke. Terus Untuk ketemu Bapak, ternyata Bapak sedang tidur. di mana posisi? Oh, lagi tidur. Kemudian apa yang saudara lakukan? Membangunkan. Sampaikan, membangunkan. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudara Koiri kepada Pak Roy? Pak, pemohon. Pak, kan 2 kali. Pertama, dia bangun cuma tidak merespon. Yang kedua kalinya baru merespon. Pak, ada tamu yang mau ketemu Bapak, kayaknya polisi. Oke. Terus? Bapak menjawab, terima aja kalau bawa surat berkas lengkap. Oh, itu aja yang penyampaian. Pada saat saudara naik ke atas, petugas itu berada di mana? Masih di luar Masih apa di udah di luar. dalam? Masih di luar. Masih di luar. Kemudian pada saat saudara sampaikan kepada Pak Roy kan baru bangun. Baru tadi saudara sampaikan bahwa kalau ada surat buka. Tapi pas pertama memang ditanyakan kepada saudara, petugas pada saat itu tidak menyatakan bahwa ada surat, ada penangkap, tidak ada ya. Tidak. Tadi saudara sampaikan begitu. Ya, Nah, bukan anggota. kemudian apa yang dilakukan oleh petugas di belakang? Menggedor-gedor apa menggebel atau apa? Setelah saya dapat izin dari Bapak, saya coba turun. Namun saya masih ragu. Kok Bapak biasa aja? Sedangkan saya tegang. Sedangkan karena dari pihak kepolisian sangat brutal kan. Oke. Saya berhenti sejenak. Begitu nggak lama bel itu bunyi. Bel. Bel apa itu? Bel rumah. Bel rumah. Posisi bel itu di mana? Di luar. Jadi luar. Jadi kedengaran di dalam. Di dalam. Itu bagaimana? Belnya sekali apa 2 kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Betul. Nah, terus setelah itu apa yang saudara lakukan? Saya turun. Turun menemui mereka. Iya. Ah. Kemudian apa yang saudara sampaikan ke petugas? Mereka bertanya, mana Pak Roy? Ada di atas, makanya stop dulu. Oke. Apakah pada saat itu petugas masih mendesak untuk membuka pintu Betul. pada saat turun? Betul. Coba ceritakan bagaimana. Setelah itu saya buka karena saya sudah dapat izin dari Bapak. Oke. Kemudian ketika saudara membuka, itu pintu gerbang ya? Betul. Pintu gerbang. Anda buka, ketika saudara dipaksa untuk membuka, saudara sebenarnya tidak memberikan izin ya? Tidak. Oke. Kemudian setelah Anda membuka, apa yang dilakukan oleh petugas tersebut? Polisi. Dia menanyakan, mana Pak Roy? Ada di atas. Nah, terus, apakah dia langsung naik ke atas, ataukah bagaimana? Tidak, dia ngikutin saya dari belakang. Oke. Kemudian, saudara pada saat bersamaan dengan mereka mendekat atau menghampiri, apa memang saudara stop dulu? Saya mau nanya lagi atau bagaimana? Setelah sampai ke lantai 1, saya stop di situ. Stop. Bapak sini aja biar saya manggil Bapak. Tapi mereka menolak, tetap ikut ke atas. Oke. Ikut ke atas. Apa yang saudara sampaikan stop itu maksudnya apa? Tunggu di situ. Oh, tunggu. Tunggu biar saya Oke. manggil Pada saat saudara naik ke atas, petugas polisinya naik ke atas. Petugas satpamnya adakah naik? Apakah di luar? Setahu saya itu belum ada. Maksud saya posisi petugas, maksud saya satpam tadi, Betul. dia masuk ke dalam apa di luar? Di luar. Dia belum ikut waktu itu. Oh, berarti masih di luar ya. Di luar. Jadi petugas saja yang masuk naik ke atas. Oke. Ketika saudara mengatakan stop untuk menghentikan para polisi, kemudian apa setelah kejadian itu apa? Coba ceritakan. Apakah Anda mencari Pak Roy atau kemana dulu di dalam Kita rumah? naik ke lantai 3 Lantai ketiga. Betul. Itu menuju kemana, saudara? ke ruangan Bapak. Ternyata Bapak nggak ada. Oh, oke. Kemudian Tidak itu saya, tetap. setahu saya Pak, tidak saya Bapak itu bersama Ibu. Oke, jadi pada saat itu saudara bersamaan dengan mereka, Betul. mereka mengikuti terus walaupun Betul. Anda mengatakan stop di sini. Betul.
Kemudian masuk ke rumah siapa? Mbak masuk ke ruangan siapa? Ke ruangan itu kamar ibu. Kamar ibu. Betul. Oke. Pertama masuk ke ruang ibu, siapa yang membuka pintunya? Saya. Oke. Kemudian setelah masuk ke dalam, Di situ sempat lagi saya untuk menolak mereka untuk tunggu di situ. tetapi petugas memaksa masuk. Masuk. Ketika saudara Anda buka, apa reaksi pada pak petugas polisinya? Mereka masuk langsung atau bagaimana? Yang mereka masuk untuk saya. Masuk ke dalam? Ya. Oke. Masuk ke kamar ruangan ibu? Betul. Oke. Izin yang mulia, mungkin kami mau menanyakan langsung ke videonya yang boleh dibuka. Izin yang mulia untuk memutarkan video pertama petugas masuk ke kamar yang mulia. Yang paling kiri mana? Ya, betul, video yang pertama. Video yang pertama. Ya, saudara saksi silakan lihat videonya. Kalau ada suaranya, mohon. Kakak, Anda tidak boleh begitu. Harus ada lewat kuasa hukumnya dulu. Tidak, anak tidak menghalangi. Tunggu kuasa hukumnya. Stop dulu. Stop, izin. Saudara saksi, tadi saudara sudah melihat videonya ya. Apakah saudara yang merekam video itu? Betul. Berarti saudara merekam itu setelah saudara masuk ke kamar ibu untuk menyampaikan informasi itu. Betul. Tadi ada kelihatan ada kamar. Apakah itu adalah kamar pribadi pemohon dan ibu? Betul. Saudara bisa ceritakan apakah setelah mereka naik ke lantai atas itu, saudara mengizinkan mereka nggak untuk masuk ke kamar pribadi pemohon? Tidak. Terus kemudian setelah saudara buka pintu, mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Betul. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Cari bapak. Cari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar ya, di pintu kamar. Betul. Apakah itu adalah juga para petugas berdiri di pintu kamar pribadi Betul. pemohon? Betul. Oke. Terus kemudian setelah mereka masuk tadi, itu berapa orang yang masuk ke kamar pribadi yang saudara tahu? Yang mengikuti saudara dari belakang? Setahu saya 4. 4 orang masuk ke kamar ya. Oke, baik. Kemudian setelah mereka tadi masuk, mereka meminta izin nggak kepada saudara untuk masuk? Izin Mas Heri misalnya, izin saksi kami ingin mencari bapak di dalam. Tidak. Mereka begitu saudara buka pintu langsung maksa masuk ya. Betul. Ibu ada di mana saat itu? Dan ada di kamar. Baik. Kemudian setelah mereka keluar tadi dari ruang kamar, kemudian berdiri di depan, saat itu bapak ada di mana, saudara saksi? Bapak ada di kamar mandi. Oh, bapak ada di kamar mandi. Jadi bapak pun tidak tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam kamar. Betul. Oke. Saudara saksi, setelah mereka berdiri tadi, kemudian apakah langsung bapak keluar dari kamar mandi? Yang saya dengar bapak bilang ada apa ini? Terus mereka langsung balik ke arah bapak. Terus apa yang kemudian mereka sampaikan kepada bapak saat itu? Saya kurang tahu kalau itu, saya kan jauh. Oke, saudara saksi, ini menarik ini. Tadi saudara katakan bahwa di bawah itu, pada saat mereka di bawah, apakah mereka tadi langsung naik ke atas, inisiatif sendiri untuk naik? Dari lantai bawah tadi? Oke, baik. Oke, baik yang mulia. Pertanyaan saya begini lagi. Saat mereka masuk ke dalam kamar, apakah mereka memberitahu bahwa mereka mau menangkap bapak? Tidak. Tidak ada penyampaian bahwa mereka mau menangkap bapak? Tidak ada. Oke, baik. Kemudian setelah bapak keluar dari kamar mandi tadi, kemudian terjadi perdebatan, ya. Izin yang mulia untuk melanjutkan videonya. Silakan. Betul.
sekali. Ini saya tidak harusnya saya prosedur. Maaf. Pak Juli. Pak Juli. Ya, sebentar. Anda bicara dulu dengan kuasa hukum. Silakan. Ya. Ya, gimana Pak? Ya, ini. Pak Juli. Pagi Pak. Gimana Pak? Yang di video call? Kami berdasarkan ada syarat minta bukan video call. Itu transparan. Transparan mas. Transparan mas. Akhirnya apa? Ya silakan aja ngobrol aja, nggak apa-apa. Ya enggak, sekarang Kami ada surat perintah penangkapannya Pak. Pak, kami dari Polda Metro Jaya, dari Subdit Keamanan Negara. Sudah saya bacakan surat perintah penangkapannya kepada Pak Roy dan Pak Roy sudah baca. Saat ini juga kami bawa Pak Roy ke Polda Metro Jaya. Ya. Kami hanya menjalankan tugas Pak untuk menangkap Pak Roy. Kalau yang nggak mau belum kami jawab. sebentar, caranya seperti itu. Ya, kami ada surat perintah. Pak Roy baik-baik, ini jangan cara Ya sudah, ya Allah ya. Saya ingin tanya, ini kan tugasnya namanya siapa? Saya itu Rosadi. Itu? Rosadi. Dari Subdit Keamanan Negara. Dan bersama dengan saya. Ini pakai sepatu deh. Saya pakai sepatu. Caranya bagus, Pak Roy kooperatif kok. Silakan Bu. Silakan Bu. Kan kita ada lawyer, jadi Bu, Ibu punya kamera, Masnya juga buka kamera, sama-sama kita ini. Ya. Ini juga disaksikan sama Pak Security ada 2 orang. Bapak tadi izin ke saya cuma lain dulu Pak. Ya, baik, saudara saksi. Apakah tadi di dalam video yang tadi saudara rekam ada kata-kata borgol yang saudara dengar? Ada. Oke, baik. Kemudian tadi ada permintaan dari pemohon atau bapak untuk ganti status, saudara juga dengar? Dengar. Diberikan tidak? Tidak. Untuk- Sebenarnya tidak, cuman karena dekat akhirnya bapak ngambil. Oh, jadi sebenarnya tidak diberikan kesempatan juga untuk ganti sepatu ya? Oke. Kemudian saudara saksi, apa yang terjadi setelah itu? Langsung dibawa ke bawah. Oke. Izin yang mulia untuk putar video yang kedua yang mulia. Saya kemarin ada satu ini nggak benar caranya. Saya belum tanda tangan loh ya. Ya makanya Saya belum tanda tangan. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal. makanya saya bilang ini Ibu mana? Ya. Saya harus bicara dulu dengan kuasa hukum saya. Bu. Sebentar. Ini kami serahkan surat penangkapan ke Ibu. Tapi saya harus dulu kuasa hukum saya. Kalau selama ini kooperatif. Surat kuasa. Kalau selama ini kooperatif. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Saya berapa tanda tangan? Ibu mau bersedia atau tidak? Saya tidak berapa tanda tangan. Ibu mau bersedia tidak? Saya tidak berapa tanda tangan sebelum. Kalau memang saya Ibu tidak bersedia sudah. Saya tidak berapa tanda tangan. Kuasa hukum Ibu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua. Kami minta maaf ya Bu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak berkenan ya. Anda ilegal. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Sama tetangga.
Kan seperti kata-kata dinyatakan tidak sah. Ya, kami sudah pertunjukkan dan mempersiapkan itu. Tidak sah, tidak sah. Ilegal. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan, izin Yang Mulia. Saudara saksi, tadi ada pernyataan dari pihak penyidik bahwa tidak diizinkan juga untuk tadi seperti mengganti sepatu ya. Apakah pemohon juga, karena kan ini videonya terputus ya, apakah sempat juga Bapak meminta izin untuk ganti baju? Betul. Diizinkan tidak? Tidak. Apakah Bapak juga mengizinkan misalnya untuk cuci muka? Betul. Diizinkan tidak? Tidak. Kemudian apakah Bapak juga minta misalnya ganti celana? Diizinkan tidak? Tidak. Baik, mungkin itu dari saja Yang Mulia. Tambah. Izin yang mulia waktunya, tapi kami panjangkan ya. Ya. Saya panjangkan karena sepertinya memang sampai di situ ya pengetahuan. Tapi kalau memang masih ada yang perlu saudara tanyakan, Ya. kami izinkan beberapa pertanyaan. Ya, nggak banyak yang mulia. Mohon izin yang mulia. Terkait dengan tadi anggota yang masuk ke dalam, dia mengaku bahwa di sana dikatakan katanya dia membacakan. Saudara saksi, apakah saudara mendengar tadi yang namanya Bapak Ibtu Rosadi membacakan, dibacakan ya, diucapkan, Membacakan apa Pak? membacakan surat. Tadi kan dibilang ada surat penangkapan. Surat penangkapan? Iya. Dibacakan tidak? Setahu saya tidak. Tidak ada. Oke, satu. Yang kedua, di sini kan ada divideokan. Saya lihat di situ rame ya, ada yang memvideokan. Apakah itu dari satpam yang memvideokan atau dari anggota? Dari anggota. Dari anggota. Ada nggak mereka sebelum memvideokan meminta izin? Karena ini wilayah privasinya pemohon. Tidak Ya, ada. ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nggak diucapkan juga. Tidak. Oke, baik. Oke, izin Yang Mulia, terakhir dari saya Yang Mulia. Apakah sebelum mereka masuk itu mereka menyampaikan bahwa mereka untuk menangkap dan ada surat penggeledahan? Tidak. Mereka sempat mengeluarkan surat penggeledahan atau semacam surat bahwa kami ini dari petugas Polda Metro Jaya sudah membawa surat penggeledahan, kami sudah punya izin masuk ke rumah Bapak. Apakah mereka sampaikan itu dan mereka bacakan itu kepada saudara saksi? Tidak. Yang saya dengar cuma mana Pak Roy? Gua gerbangnya. Oke, begitu mereka sampai di atas, pada saat Bapak sudah keluar dan Ibu sudah keluar, apakah juga mereka membacakan surat penggeledahan atau izin untuk masuk rumah Bapak? Yang saudara tahu saat itu? Tidak tahu. Oke, baik Yang Mulia. Cukup. Sekarang giliran Yang Mulia, satu aja pertanyaan. akhir. Ya, terakhir. Saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa hanya penegasan ya, bukan penegasan. Yang hadir pada saat itu adalah satpam dan petugas kepolisian. Betul. Saya ingin menanyakan, apakah ada petugas dari RT atau RW setempat yang mendampingi kedatangan polisi ke rumah Pak Roy? Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Satu satpam. Hanya satu satpam. Itu juga ada di luar ya? Betul. Ya. Izin Yang Mulia, terima kasih. Silakan termohon dulu. Setelah itu terus termohon. Atur waktunya ya. 15 menit sampai 20 menit. Yang ditanyakan tidak perlu diulangi. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum pemohon mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, saudara saksi, pada saat memasuki rumah pemohon Pak Roy, yang kami maksud, siapa yang pertama-tama membuka pintu? Saya. Jelas ya. Berarti yang pertama-tama membuka pintu rumah pemohon, Ya, saya. Pak Roy adalah saudara saksi. Betul. Benar ya? Betul. Ada berapa orang dari petugas yang memasuki rumah Pak Roy? Kalau itu saya kurang tahu. Setahu saya 5. Berapa orang? Setahu saya 5. Dari 5 orang petugas ini, ada yang mendahului saksi memasuki rumah atau saksi yang Tidak ada. mendahului? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti saksi yang mendahului.
Kami lanjutkan. Saudara saksi dapat menjelaskan ruangan apa saja, fungsi ruangan itu, ruangan apa saja yang dimasuki atau dikunjungi oleh petugas yang tadi menyatakan adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Itu ruangan apa saja, pengetahuan? Hanya ruangan ibu. Kan buka pintu masuk, itu ruang apa yang pertama? Ruang pertama, ruang tamu. Oke, berarti saksi mendahului petugas. Itu ruang pertama dari ruangan tamu. Selanjutnya ruangan mana saja? Ke atas ada ruang tamu lagi di atas. Oke, lanjut ke ruangan tamu atas, lantai 2. Betul. Lanjut ke ruangan mana saja? Ruangan ibu. Itu ruangan ibu, itu ruangan apa? Ruang kamar tidur. Ruangan kamar tidur. Ruangan kamar tidur itu ada saudara saksi di tempat itu juga? Betul, ada. Berarti menuju ke ruangan tersebut, saudara saksi juga ada di situ? Ada. Orang lain selain petugas, selain penghuni rumah? Tidak ada. Yang ada di situ? Tidak ada. Berarti saudara saksi bersama-sama dengan petugas, Betul. tapi saudara saksi yang mengarahkan ke ruangan tersebut. Betul, cuma saya tetap melarang. Berarti menuju ke ruangan tempat tidur yang dimaksud saksi. Betul. Berarti saudara saksi yang mendahului, bukan aparat. Betul. Benar ya? Betul. Oke, lanjut. Dan apakah saudara saksi melihat sesuatu dokumen, surat-surat, map dan sebagainya yang dipegang oleh aparat? Saya tahu pegang map. Tahunya pegang map. Saudara saksi mungkin melihat warna kuning, merah, putih dari dokumen yang tadi dipegang dalam video. Kuning. Kurang. Tidak tahu. Tidak jelas. Tapi intinya saudara saksi melihat sesuatu dokumen yang dipegang dibawa oleh aparat yang menyampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya. Betul. Melihat sesuatu dokumen. Betul. Saudara saksi melihat petugas kepolisian ini mencoba menjelaskan Tidak. apa maksud kedatangan, menjelaskan Tidak. apa maksud dari dokumen tersebut. Tidak. Tidak melihat. Tidak. Juga mendengar mungkin Tidak. penjelasan. Tidak. Tidak. Saya memastikan video yang tadi ditayangkan itu, video pertama dan kedua, itu semuanya bersumber dari video saudara saksi. Betul. Berarti dari handphone saksi sendiri. Betul, bukan HP ibu. Oh, itu ada handphone. Ya kebetulan saya tidak bawa HP saat itu. Jadi dipinjam HP ibu. Itu Betul. digunakan oleh Saya. saudara saksi. Betul. Dua video tersebut. Betul. Oke, ada penjelasan-penjelasan yang didengar oleh saksi terkait dengan ketika petugas kepolisian memasuki rumah, menyusul saudara saksi di depan, ada sesuatu penjelasan Tidak ada. yang saksi dengar? Tidak ada. Baik di lantai pertama, ruang tamu. Tidak ada. Terus menuju lantai 2, Tidak ada sesuatu ada. penjelasan? Tidak ada. Kapan saudara saksi melihat petugas kepolisian mengeluarkan dokumen dan mencoba menjelaskan? Di saat Apakah ruangan pertama di ruangan ibu. Ruangan? Di ruangan ibu. Berarti Tidak ada ada. dokumen yang dipegang di dalam video, ada dokumen di dalam map. Kurang tahu. Saya tidak tahu Tidak itu. lihat. Saya tidak tahu. Ini sementara yang mulia juga yang kami. Masih mau dialihkan untuk mau ya sekarang. Terima kasih yang mulia. Ini hanya sebatas penegasan saja. Ya. Saudara saksi, saya perlu menegaskan tadi, waktu saudara saksi didatangin orang ya, dari tugas, ini ketemu Pak Roy. Betul. Kemudian saudara saksi menemui Pak Roy di lantai 2 kamar itu. Betul. Saudara mengatakan ada orang mau bertemu, apakah saudara katakan itu adalah dari petugas? Betul. Apa yang jawab Pak Roy? Dia menjawab, terima aja kalau emang surat-suratnya lengkap. Terima saja kalau bawa surat-surat lengkap. Betul. Yang kedua, perlu penegasan lagi yang mulia. Niat saudara saksi membuka itu, ya, karena sudah ada izin dari Pak Roy. Betul. Cukup dong. Yang Ya. Silakan dari Termohon. Termohon masih ada Pak? Ya. Saudara saksi, apakah di ruangan
pertama, lantai bawah, menuju ke lantai atas, dan bertemu tadi menurut saksi adalah ruangan kamar ibu dan Pak Roy. Adakah sesuatu benda yang dicari oleh petugas atau dibawa keluar dari rumah itu selain tujuan petugas tadi yang disampaikan jelas pada Barat adalah hanya untuk kepentingan menemui Pak Roy? Tidak ada. Ada sesuatu benda yang mau dicari, apakah bukti dan lain-lain, dokumen atau benda yang lain? Tidak ada. Tujuan dari aparat masuk ke situ atau semata-mata untuk menemui Pak Roy saja? Betul, hanya cari Bapak. Itu ya, itu penegasannya. Setelah keluar dari ruangan rumah Pak Roy, apakah petugas berpamitan dengan baik-baik? Tidak. Dan saudara saksi melihat ada sesuatu barang yang dibawa keluar dari rumah, dokumen, bukti dan lain-lain? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Berarti semata-mata untuk kepentingan menemui Pak Roy saja? Betul. Benar ya? Betul. Terima kasih saksi, terima kasih yang mulia. Ya, silakan turut termohon. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Demikian kami dari pemerintah Tidak mengajukan pertanyaan. tidak akan langsung dengan kegiatan. Baik, kami masih berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan. Izin yang mulia, penegasan saja. Tadi ketika ditanya oleh petugas, ya, Pak Polisi ini, ya, penyidik ya, termohon. Tadi saudara sampaikan bahwa ketika saudara naik dan mendapat izin dari Pak Roy, yang disampaikan oleh Pak Roy, apabila ada surat-surat lengkap, Betul. begitu kan? Betul. Kemudian saudara turun lagi tentunya. Betul. Pada saat saudara Anda turun, ada tidak polisi menyampaikan, petugas polisi pada saat itu menyampaikan ada surat-surat? Tidak. Saya ingin menanyakan pada saat itu, apakah saudara saksi membuka pintu gerbang itu dalam keadaan terpaksa atau memang bagaimana? Keadaan terpaksa karena dia memaksa. Memaksa untuk membuka. Betul. Apakah ditunjukkan surat-surat tersebut? Tidak. Yang ditanya oleh Pak Roy tadi, ada surat-surat? Kalau ada surat-surat boleh masuk, kan begitu? Betul. Iya. Ada tidak itu pada saat itu? Tidak. Dia hanya berkata mana Pak Roy? Mana Pak Roy? Itu aja. Oke. Pada saat Anda turun, Anda kan katanya tadi membuka. Itu Anda saudara kan bilang terpaksa tadi membuka. Betul. Nah, itu atas desakan siapa yang suruh membuka itu? Petugas itu ya? Petugas itu. Petugas itu ya. Saya kira itu sudah jelas di awal. Ya, Oke, cukup yang mulia. Sudah, Cukup yang mulia. Nanti silakan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing. Baik. Ya, saudara sudah boleh pulang atau mungkin lebih baik di sini dulu ya. Boleh duduk di sini dulu. Oke, Mas. Yang kedua siapa yang mau bicara? Aida yang boleh. Silakan Saksi Aida boleh masuk. Pak. Kelihatan sama Aida karena adanya. Tadi tolong pastikan ibunya di sana. Tolong jangan tunggu di sana Pak. Tapi di ruang tunggu yang di sebelah sana. Pertanyaan tidak ada hubungan. Yang satu lagi. Ini. Keterangannya bersama dengan yang Koiri ya. Beda yang mulia. Oh beda. Ya silakan Pak. Izin yang mulia, kami mulai bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara mengenal pemohon? Coba saudara jelaskan secara mungkin tidak secara umum saja. Kapan saudara mulai mengenal dengan pemohon? Saya mengenal pemohon sekitar tahun 2025. Pada saat apa itu? Kebetulan saya bersama dengan Mas Esther. Baiknya. Ya, mungkin enggak. Sudah. Oke. Silakan saudara saksi lanjutkan. Ya, saya mengenal pemohon dari penemuan Pak Esther saat kita di tahun 2025. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pemohon ini dilaporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April oleh Presiden Joko Widodo? Saya mengetahuinya. Oke. Apakah saudara saksi sejak tanggal 30 April
dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah saudara juga mengetahui dan sering berkomunikasi dengan pemohon? Ya, saya mengetahui dan berkomunikasi dengan pemohon. Oke. Apakah saudara saksi juga tahu bahwa pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara pemohon ini sering dipanggil oleh Polda Metro Jaya, kemudian apakah pernah mangkir atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, misalnya dipanggil kemudian tidak hadir? Saya mengetahui persis, pemohon selalu wajib lapor sebanyak 30 kali. Di minggu pertama, pemohon wajib lapor 1 sampai 2 kali di hari Senin dan hari Kamis. Selanjutnya, pemohon wajib lapor itu seminggu sekali, yang mulia. Oke, baik. Berarti saudara mengetahui bahwa pemohon sudah melaksanakan wajib lapor sebanyak 30 kali, dan kemudian apakah pernah ada satu kali dalam 1 minggu misalnya pemohon tidak pernah hadir ke Polda Metro Jaya untuk lapor? Tidak pernah. Selalu hadir. Selalu hadir ya? Ya, tidak baik. pernah mangkir. Oke, tidak pernah mangkir ya? Iya. Oke, baik. Apakah saudara tahu bahwa pada tanggal 19 Juni 2026 pada hari Jumat itu ada penangkapan terhadap pemohon? Saya tahu, diberitahu teman-teman Polresta, teman-teman sahabatnya pemohon, sekitar pukul 7 itu teman-teman sudah banyak telepon saya karena saya tidur. Terus saya bangun sekitar jam 8, saya terima telepon dari saksi 2 bahwa pemohon itu sudah ditahan, dibawa ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 7 pagi. Ya. Saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa saudara baru dengar di pagi hari. Sekira jam berapa saudara tahu informasi bahwa pemohon ditangkap oleh Polda Metro Jaya? Sekitar pukul 8. Saudara mengetahui dari berita atau saudara menghubungi teman-teman podcaster? Saya dihubungi saksi 2 dan ada teman-teman yang lain memang muncul. Oke, baik. Saudara saksi, setelah saudara tahu bahwa pemohon ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya, apa yang kemudian saudara lakukan saat itu? Apakah saudara berusaha untuk menelpon pemohon ataukah saudara langsung datang ke Polda Metro Jaya? Saya sempat berkomunikasi dengan saksi 2 dan yang lainnya. Setelah itu saya terus siap-siap pergi mandi dan siap-siap pergi. Saksi 2 siapa yang? Kusanti ya? Ya. Oke, baik. Saudara saksi, apakah saudara mungkin pernah mendengar dari pemohon bahwa sebelum dilakukan penangkapan itu ada surat pemberitahuan bahwa akan dipanggil ke Polda Metro Jaya sebelum ditangkap? Tidak pernah mendengar sama sekali. Apakah juga saudara tahu bahwa sebelum dilakukan penangkapan itu Polda Metro Jaya telah mengumumkan P21? Tidak. Oke, baik. Kemudian sesampai saudara di kantor Polda Metro Jaya, saudara berada di mana saat itu? Saya bersama saksi Santi berada sampai di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30, lalu kami menuju ruang tunggu pemeriksaan. Di situ saya bertemu dengan para kuasa hukum. Saudara saksi di Polda Metro Jaya tadi saudara katakan bahwa begitu saudara sampai di sana langsung berkomunikasi dengan para kuasa hukum. Ya, betul. Apakah itu adalah ruang daripada Dirkrimum Polda Metro Jaya? Ya. Kemudian setelah saudara bertemu dengan para kuasa hukum, apa yang dijelaskan oleh para kuasa hukum pada saudara saksi? Saya hanya bertanya, pemohon ada di mana? Seperti itu. Kemudian apa yang dijawab oleh para kuasa hukum kepada saudara pada saat saudara bertanya? Saudara pemohon sedang ada di dalam, sudah seperti itu. Oke. Apakah saudara pernah mendengar bahwa di dalam itu saudara pemohon diperiksa atau hanya tidak diperiksa? Apa yang saudara tahu dari situ? Sepengetahuan saya saat itu pemohon tidak diperiksa. Oke, baik. Kemudian saudara saksi, berapa lama kemudian setelah saudara tunggu di ruang tunggu Dirkrimum Polda Metro Jaya ya? Itu berapa jam atau berapa menit setelah itu kemudian saudara melihat saudara pemohon keluar dari ruang penyidik? Sekitar 30 menitan kalau saya tidak lupa itu menjelang sholat Jumat. Baik. Kemudian pada saat saudara pemohon keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya, saat itu apakah saudara melihat ada petugas yang kemudian mengawal saudara pemohon?
Betul, pemohon dikawal ketat. Kebenaran saya juga mendampingin pemohon jalan keluar untuk menuju ruang tahanan. Berarti setelah saudara mohon jelaskan, setelah keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya, kemudian saudara tadi dengan pengawalan ketat turun ke ruang tahanan. Apa Iya, betul? Betul. Oke. Kemudian apa yang dikenakan oleh saudara pemohon saat itu? Saat itu pemohon memakai baju merah marun dengan celana jeans seperti itu. Oke. Kemudian apakah ada tim kuasa hukum yang juga ikut mendampingi pemohon? Ada. Oke. Kemudian setelah dari ruang penyidik tadi saudara pemohon itu langsung dibawa apakah ke ruang tahanan? Iya betul. Sampai di ruang tahanan, apakah saudara juga ada di ruang tahanan? Ada, tapi masih di ruang ruang tunggu. Masih di ruang tunggu, Iya, ya, di ruang tunggu rutan Polda Metro Jaya, ya. Iya betul. Apakah saudara tahu dan apakah saudara juga mendengar dari misalnya dari pemohon atau juga dari kuasa hukum bahwa sebelum dibawa ke ruang tahanan itu saudara pemohon telah diperiksa oleh dokter? Saudara tahu itu? Sudah saya tahu. Saudara mendengar dari percakapan pemohon dengan para kuasa hukumnya ataukah langsung dari pemohon sendiri? Dari kuasa hukum dan pemohon. Berarti saat saudara pemohon berada di ruang tahanan, saudara mendengar bahwa pemohon sudah diperiksa oleh dokter, ya? Sudah. Baik. Kemudian setelah itu, apakah beberapa jam kemudian saudara tahu bahwa ada perdebatan antara tim kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya, pemohon mau diperiksa di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Sebelumnya saya tidak mengetahui karena setelah pemohon dipindahkan ke ruang tahanan, kami menuju pulang. Tapi ada informasi saat itu saya sedang ingin pulang dengan salah satu kuasa hukum Bapak Refli. Saya mau pulang, dikabarkan bahwa pemohon akan diperiksa dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Sekitar jam berapa itu saudara tahu bahwa ada upaya untuk membawa saudara pemohon ini ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Sekitar jam berapa yang saudara tahu? Sekitar pukul 15-an. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kalau ya? saya tidak. Kemudian apakah saat itu saudara langsung menuju ruang tahanan setelah mendengar bahwa ada upaya untuk membawa saudara pemohon ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk diperiksa kesehatannya lagi? Apakah langsung saudara juga menuju ke ruang tahti? Kami balik dari tempat parkiran menuju ruang tahti. Itu sudah banyak wartawan dan media, ya, media sudah banyak. Lalu kami masuk ke dalam ruang tahti. Apakah saudara juga tahu bahwa di dalam itu akhirnya terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya? Iya betul. Kira-kira yang saudara tahu, apa yang menjadi pokok materi perdebatan antara tim kuasa hukum dan pihak penyidik Polda Metro Jaya? Pihak kuasa hukum pemohon tidak mengizinkan pemohon untuk diperiksa di RS Polri karena yang saya tahu dan kami tahu pemohon sudah diperiksa sebelumnya seperti itu. Jadi memang tidak ada persetujuan, tidak diinginkan oleh pihak kuasa hukum. Baik, saya lanjutkan saudara saksi. Setelah terjadi perdebatan itu, apakah pada akhirnya saudara pemohon ini tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk diperiksa? Iya betul. Sekira jam berapa itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Itu sekitar 17 kalau saya tidak salah. Baik. Kemudian pada saat saudara pemohon ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saat itu pemohon menggunakan celana panjang ataukah celana pendek ataukah menggunakan baju seperti apa yang saudara tahu? Pemohon memakai baju kaos dan celana pendek. Apakah kemudian setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara banyak media yang meliput? Iya betul. Kemudian dibawa itu yang saudara tahu menggunakan mobil apa? Mobil tahanan Polda Metro Jaya. Apakah pada saat dibawa itu apakah hanya cuma pemohon ataukah juga ada tersangka yang lain yang juga ikut dibawa? Setahu saya bersama tersangka yang lain. Baik, saudara saksi. Setelah
pemohon dan tersangka lain dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya menuju Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saudara juga ikut ke sana? Ya, saya menyusul ke sana. Menyusulnya menggunakan mobil petugas, ataukah menggunakan mobil pribadi, ataukah menggunakan mobil Grab? Saya menggunakan mobil pribadi. Kemudian saudara sampai di Rumah Sakit Polri Bayangkara itu sekitar jam berapa? Pukul 18. 18. Oke, baik. Kemudian setelah pemohon dan tersangka lain itu masuk ke ruang pemeriksaan di di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Ya. apa yang saudara tahu? Apakah langsung dibawa ke ruang mana? Apakah ke ruang dokter, ataukah langsung ke ruang kamar inap, ataukah seperti apa? Mohon dijelaskan Ketika saudara. saya sampai di Rumah Sakit Polri Bayangkara, saya langsung menuju ruang IGD karena memang saya bertemu kuasa hukum menginformasikan bahwa pemohon sudah ada di ruang IGD. Baik. Kemudian setelah saudara pemohon dan tersangka lain dimasukkan ke ruang IGD atau diperiksa di ruang IGD, apa yang kemudian disampaikan oleh tim dokter kepada tim kuasa hukum atau kepada pemohon? Sebelumnya pemohon sudah diperiksa serangkaian kesehatan yang di pemohon. Kemudian setelah itu apakah diizinkan untuk langsung pulang ke ruang tahanan Polda Metro Jaya, ataukah diizinkan untuk menginap atau rawat inap di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Pihak dokter saat itu menyampaikan bahwa pemohon untuk dirawat inap. Selama berapa hari yang saudara tahu? Sepengetahuan saya 3 hari. Baik, izin yang mulia, kami mau menampilkan video yang keempat. Ya, video yang keempat yang mulia. Ya, ya, itu. Ya. Ya, baik. Saya mau mencoba menanyakan ingatan saudara saksi. Saudara tahu, apakah saudara tahu pada hari Minggu tanggal 20 ya? 21. Oke, 21 Juni 2026. Apakah saudara tahu itu di ruang mana? Itu di ruang rawat inap pemohon. Ruang rawat inap Rumah Sakit Polri Bayangkara. Apa itu betul saudara saksi? Baik. Kemudian itu saudara saksi pada saat percakapan itu? Iya betul, saya ada di situ. Oke. Itu di Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah ada beberapa petugas dari Polda Metro Jaya datang untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya betul. Sekira jam berapa itu saudara saksi? Baik yang mulia. Keterangan video ini, kalau video 4 itu video penyidik menjemput paksa Roy Suryo dari area Karya menuju keluar rumah. Video 3 menjemputan secara paksa dari rumah sakit. Yang tadi sudah tuliskan itu kebalik. Sorry yang mulia, itu mohon maaf, itu kebalik yang mulia. Ya, nanti kami reinfo yang mulia. Video 4 tadi ya. Oke, baik yang mulia, kami lanjutkan untuk video yang keempat ini yang mulia, upaya petugas memulangkan saudara pemohon dari Rumah Sakit Polri Bayangkara. Apakah pada saat itu beberapa petugas datang ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon? Apa yang disampaikan oleh petugas Polda Metro Jaya pada saat itu? Saat itu petugas Polda Metro Jaya ingin membawa paksa pemohon untuk dibalikan ke rutan Tahti malam itu juga. Baik, saudara pemohon, saudara saksi, apakah kedatangan mereka itu dilengkapi dengan surat? Iya. Apakah kemudian surat-surat itu dibacakan kepada pemohon dan para kuasa hukumnya? Sepengetahuan saya surat itu baru ditunjukkan malam itu. Di jam sebelumnya tidak ada. Baik. Kami tidak mengetahuinya. Baik. Saudara saksi,
apakah saat itu ada perdebatan yang sengit antara tim kuasa hukum dengan Polda Metro Jaya? Betul sekali. Kira-kira yang saudara tahu, apa yang menjadi materi perdebatan ketika penyidik Polda Metro Jaya memaksa memulangkan saudara pemohon dan tersangka lain ke ruang tahanan Polda Metro Jaya? Seingat saya, petugas Polda Metro Jaya itu memang memaksa untuk membawa pemohon balik ke rutan Tahti malam itu juga. Kemudian saudara saksi, apakah ada perdebatan yang saudara lihat cukup sengit antara tim kuasa hukum dengan pihak Polda Metro Jaya? Iya. Baik. Kemudian saudara saksi, perdebatan itu berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa yang saudara tahu? Seingat saya sekitar pukul 10 hingga menjelang pukul 00. Hingga menjelang 00. Baik. Kemudian saudara saksi, apakah ada pihak rumah sakit juga yang ikut di dalam percakapan tadi? Ada. Bisakah saudara saksi jelaskan siapakah, apakah itu tim dokter ataukah tim yang bertugas malam itu di rumah sakit Polri? Tim dokter. Tim dokter. Yang menjamin pemohon untuk tidak dipulangkan dengan alasan kesehatan beliau, seperti itu. Apakah tim dokter pada malam hari itu mengizinkan petugas Polda Metro Jaya untuk memulangkan saudara pemohon ke rutan Polda Metro Jaya? Tidak. Oke. Apakah kemudian sampai jam 12 malam atau pukul 00 dini hari, apakah saudara pemohon ini tetap dibawa ataukah pada akhirnya tidak bisa dibawa? Tidak bisa dibawa. Oke, baik yang mulia, mungkin itu dari saya. Ada yang mau tambahkan? Izin yang mulia. Saya kembali lagi ke tanggal 19 ya. Pada saat penangkapan ya. Ketika saudara keluar dari Tahti ya, itu pada saat sebelum keluar Tahti itu siapa saja yang berkumpul di situ selain saudara? Apakah ada PH, ada keluarga? Ada PH dan keluarga juga. Oke. Tadi saudara sampaikan bahwa sudah ada pemeriksaan pemohon di atas ya sebelum ke Tahti. Sudah turun ke Tahti ya, pemeriksaan kesehatan. Oke. Kemudian ketika saudara saksi keluar beserta kerabat dan PH, ya. Itu masih ingat jam berapa? Itu sekitar 15. Berarti di bawah jam 3 ya? Oke. Kemudian yang ingin tanyakan kepada saudara saksi, ada tidak pada saat keluar saudara mendengar penyampaian dari penyidik pada saat di ruang Tahti akan ada pemeriksaan kesehatan lagi nih buat Pak Roy yang akan dilakukan di rumah sakit Polri Bayangkara di Kramat Jati. Ada tidak penyampaian itu pada saat di ruang Tahti? Sebelum pemohon dipindahkan ke ruang tahanan, itu tidak ada penyampaian sama sekali dari pihak Polda Metro Jaya untuk diperiksa di rumah sakit Polri Bayangkara. Jadi saya urut ya, berarti pada saat itu kalian anda semuanya keluar dari ruang Tahti itu aman ya, artinya tidak ada penyampaian lagi ya. Baru ketika ditanyakan oleh rekan kami tadi ada info ternyata tidak bisa dilakukan. Itu titiknya. Oke. Kemudian saudara saksi, saya ingin menanyakan bahwa ini ada penangkapan. Ada tidak pembicaraan dengan pemohon atau PH? Ini pada saat itu ya. Ini kok ditangkap, ada nggak pembicaraan masalah? Apakah ada panggilan sebelumnya untuk tahap 2? Kenapa tiba-tiba ada penangkapan pada saat itu? Ada tidak panggilan untuk pemohon untuk dilakukan tahap 2 untuk pemohon di Polda atau di Kejaksaan? Tidak ada. Tidak ada ya, panggilan untuk pemohon tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Oke. Kemudian mungkin dilanjutkan sedikit dari izin. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi ya, waktu di ruang tahanan Tahti ya, apakah saksi mendengar ada ribut-ribut antara kuasa hukum dan petugas? Betul. Betul ya. Apakah saudara mendengar bahwa kuasa hukum menolak
kalau saksi, kalau pemohon, kalau kemudian kalau kemudian tersangka diperiksa di rumah sakit Polri? Iya betul. Menolak ya. Nah, apakah saksi tahu bahwa pada waktu itu ada penolakan untuk diperiksa? Iya betul. Tersangka menolak dengan tegas, dengan keras menyatakan bahwa dia sehat. Iya betul. Oke. Kemudian saya lompat di rumah sakit waktu mau dibawa kembali ke rutan Polda ya. Iya. Apakah saudara mendengar percakapan mengenai jam biasanya pasien dipulangkan dari rumah sakit? Iya, saya mendengar. Apakah saksi mendengar bahwa tidak lazim memulangkan pasien pada malam hari? Iya, saya mendengar. Apakah setelah mendengar bahwa saudara mendengar bahwa itu adalah keterangan dari pihak rumah sakit bahwa mereka tidak pernah memulangkan pasien pada malam hari? Pihak kuasa hukum mengatakan seperti itu dan pihak rumah sakit belum mengatakan seperti itu. Sebelum dilanjutkan Ya. nanti tolong diubah caranya bertanya, bukan mengajukan pernyataan Ya. sehingga harus dijawab ya atau tidak, ya jangan begitu ya. Oke. Itu sama dengan mengarahkan namanya. Oke, Buat oke. saja pertanyaan, Oke. nanti akan dijelaskan. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang saudara ketahui setelah pihak rumah sakit mengatakan tidak pernah memulangkan pasien malam hari, dan bagaimana sikap penyidik atau pihak Polda Metro pada waktu itu? Akhirnya pihak dari Polda Metro Jaya mengikuti Tidak jadi dipulangkan. Tidak jadi dipulangkan. Dan dokter mengatakan tidak boleh dipulangkan. Saya kira itu sudah jelas kok. Tetapi apakah ada pemaksaan? Kan itu sudah. Tetap maksa. Mungkin ada pertanyaan Iya, yang lain, kalau sorry. tidak saya kira sudah. Cukup. Izin satu aja. Ya, silakan. Izin yang mulia menambahkan. Ini menarik terkait dengan pertama diambil dari tahti itu, dibawa terus ke rumah sakit Polri, itu masuk ke ruangan di rumah sakit Polri itu, kalau boleh tahu yang menurut saksi coba jelaskan di mana ruangannya, kok bisa sampai ke ada ruangan yang tadi saksi terakhir disampaikan ada penyebutan, yang saksi tahu aja. Sekitar saya pukul 18 saya sampai di rumah sakit Polri, saya menemui para PH dan PH kuasa hukum mengatakan bahwa pemohon sudah ada di ruang IGD. Lalu saya melihat menjenguk dan bertanya apa saja yang sudah diperiksa gitu, dengan kesehatannya seperti itu. Ya, itu di ruang IGD ya? Ya, ruang nah, di ruang IGD berarti pemohon ini ada di ruang IGD bermalam di situ? Sekitar pukul 19.30 kalau saya tidak lupa, pemohon dipindahkan ke ruang rawat inap. Ke ruang rawat inap? Ya. Yang saksi tahu bagaimana jalan ceritanya kok bisa dipindahkan ke ruang rawat inap, padahal di ruang IGD itu kan ruang pemeriksaan. Ada alasan apa yang saksi ketahui? Dokter pemeriksa saat itu yang memeriksa pemohon menyatakan bahwa pemohon diharuskan untuk rawat inap dengan alasan kesehatan. Alasan kesehatan? Ya. Nggak bisa dipulangkan, itu kan ditunggu waktu itu kan hanya berobat aja, harus dibawa pulang ke tahti gitu? Tidak. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi bawa ke ruang rawat inap? Ya. Oke. Itu dengan alasan kesehatan pemohon. Ya, sehingga terjadi yang tadi disampaikan saksi itu. Iya betul. Izin yang mulia, dulu pertanyaan terakhir dari saya. Saudara saksi, Iya. apakah setelah dokter menyatakan bahwa saudara pemohon itu dirawat, tidak boleh lagi dipulangkan ke ruang tahanan, Iya. apakah saudara saksi tahu bahwa fasilitas yang diterima oleh saudara pemohon itu adalah dimohonkan oleh saudara pemohon ataukah memang disediakan oleh pihak rumah sakit? Sepengetahuan saya dan seingat saya, pihak rumah sakit yang menyediakan semua fasilitas itu, bukan dari pemohon. Baik, saudara saksi. Dan terakhir, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah selama saudara saksi mendampingi atau mengenal atau bersama dengan saudara pemohon, selama proses pemeriksaan sejak dilaporkan pertama kali sampai kemudian ditangkap, apakah saudara saksi
pernah melawan petugas saat dipanggil, ataukah juga pernah tidak memenuhi panggilan petugas? Yang saudara saksi tahu seperti apa? Pemohon tidak pernah melawan hukum apapun, selalu mengikuti. Baik, makasih Yang Mulia. Ya, silakan termohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin memastikan dan menegaskan kembali, saudara saksi, Iya. apakah saat petugas polisi datang ke rumah pemohon Jumat pagi, Iya. saudara saksi berada di rumah pemohon? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Kedua di mana waktu itu? Saya di rumah saksi. Oke. Di rumah saksi? Rumah saya. Di rumah sendiri. Terima kasih. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan Pak Roy? Apakah pernah melakukan kontrol kesehatan ke suatu rumah sakit atau ada dokter khusus yang menangani kesehatan Pak Roy? Saya tidak mengetahui, tapi memang beliau sudah memiliki penyakit bawaan keluarga. Terima kasih. Penyakit bawaan. Izin yang mulia, diabetes. Silakan. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Termohon. Mohon izin Yang Mulia, kami dari termohon tidak mengajukan pertanyaan. Tidak melakukan pertanyaan. Baik, izin Yang Mulia. Satu lagi Yang Mulia. Baik, silakan satu lagi. Apakah saksi mendengar bahwa petugas mengatakan ada pembantaran terhadap? Tidak ada sama sekali. Oke. Ya. Nah itu pentingnya tadi. Ya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas keterangannya. Nanti silakan ditanggapi dalam kesimpulan. Ya, terima kasih. Ini KTP. Saksi duduknya. Santi. Saksi Santi, izin. Ada yang memanggil. Kalau masih ada tempat di dalam, duduk di dalam dulu ya, Bu. Kalau masih ada tempat, kalau tidak, duduk di tempat. Saksi Santi. Saksi berikutnya atas nama Santi. Ya, Bu Santi. Silakan duduk. Silakan langsung Pak. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan pemohon? Saya kenal. Sejak kapan saudara kenal dengan saudara pemohon? Saya kenal Pak Rosuryo itu ketika beliau pernah jadi Menpora. Kemudian saya juga dulu mantan atlet. Nah kemudian saya juga springnya Pak Broseno. Jadi setiap ada kegiatan, saya pasti ada di situ. Kegiatan, saya ketemu ada kegiatan apa, ketemu Mas Roy, ada Mas Roy, pasti ada saya, ada Pak Bro. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pemohon ini ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi Pak Joko Widodo? Ya tahu. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa selama saudara pemohon jadi tersangka, pemohon sering juga dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya? Iya. Baik. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pemohon ini punya kewajiban hukum untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya? Iya. Apakah saudara saksi pernah mungkin mendengar, melihat, menyaksikan, atau mengalami sendiri bahwa pemohon ini pernah mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya? Tidak. Selalu hadir untuk wajib lapor, yang saya tahu. Oke. Apakah saudara pemohon ini selama saudara kenal punya sikap yang kurang kooperatif kepada petugas Polda Metro Jaya? Tidak. Tidak itu seperti apa? Coba mohon saudara jelaskan. Ya, yang saudara Pak Rosuryo saya saja selalu kooperatif,
selalu menghadiri, wajib lapor, tidak pernah satupun mangkir. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2026 itu ada penangkapan terhadap saudara pemohon? Iya. Sekira jam berapa saudara mengetahui bahwa informasi penangkapan terhadap saudara pemohon itu? Pagi itu saya sekitar jam 7 pagi saya ditelepon oleh Pak Refli Harun menginfokan kalau Pak Roy dan Dr. Tifa dibawa ke Polda. Sekira jam berapa yang saudara tahu? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi, baik. Kemudian pada saat saudara mendengar informasi penangkapan itu, saudara berada di mana saat itu? Awalnya saya masih di rumah. Kemudian tahu dengar ada penangkapan dari Pak Refli Harun, kemudian saya mandi, saya langsung ke Polda. Setelah saudara sampai di Polda, saudara tiba di Polda itu sekitar jam berapa? Sebelum sholat Jumat sekitar jam 11-an. Baik. Kemudian pada saat saudara sudah sampai di Polda, saudara menuju ke ruang mana? Ke ruang lantai 2 yang di Reskrimum di lobinya. Kemudian pada saat saudara sudah tiba itu, saudara melihat siapa saja yang sudah berada di ruangan situ? Saat itu saya ketemu sama pengacara juga, ada pengacara dari kita, ada Pak Tristan, ada Pak Yaya. Setelah itu yang saya tahu Dr. Tifa sama Pak Roy mungkin masih di ruangan dalam ya, di dalam ruangan. Masih sepi, belum ada yang keluar satupun. Baik. Apakah saudara saat itu mendengar bahwa pemohon ini sedang diperiksa ataukah hanya ada di dalam ruangan saja? Saya kurang tahu. Baik, saudara saksi. Kemudian setelah saudara saksi sampai di Polda Metro Jaya tadi, kemudian berapa lama setelah itu saudara pemohon keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya? Kira-kira setengah jam saya di situ. Dari sekitar jam 11:30 sampai mau sholat, sudah azan sholat Jumat, Dr. Tifa pertama kali keluar dari ruang dalam. Baik. Kemudian setelah itu saudara pemohon keluar? Pemohon belum, Dr. Tifa dulu. Kemudian pas azan sholat Jumat, pemohon keluar. Baik. Kemudian apakah pada saat keluar itu sudah ditemani oleh petugas Polda Metro Jaya? Iya, dibawa langsung ke bawah, ke ruang tahti. Baik. Kemudian, apakah saudara juga ikut ke ruang tahti? Saya enggak, karena saya saat itu saya masih menunggu Pak Ugroseno datang. Baik. Saudara saksi, setelah pemohon berada di ruang tahti, berapa lama kemudian saudara menyusul untuk masuk ke ruang tahti? Tidak lama setelah selesai sholat Jumat bubar, Pak Ugroseno datang, saya mengantar Pak Ugroseno ke ruang tahti dan beliau masuk ke dalam. Saya juga ikut ke dalam, menyusul ke dalam. Oke, baik. Setelah saudara masuk ke dalam ruang tahti, apakah saudara pemohon ini langsung sudah ditaruh di dalam ruang tahanan ataukah masih berkumpul bersama tim kuasa hukumnya dan keluarga? Beliau masih berkumpul bersama keluarga dan ada istrinya Pak Roy juga. Oke, baik. Apakah setelah selesai berkomunikasi dengan pihak keluarga, kemudian dengan para kerabat, dengan para kuasa hukum, apakah setelah itu pemohon langsung diantarkan ke ruang tahanan? Iya, setelah itu sudah rapi semua, sudah pemeriksaan selesai, beliau langsung masuk ke ruang tahanan. Oke, baik. Saudara saksi, setelah pemohon berada di dalam ruang tahanan, berarti ruang tahanan itu sudah di dalam ya? Iya. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui bahwa ada informasi saudara pemohon ini mau dibawa lagi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk diperiksa kesehatannya? Saat itu belum. Saya baru mengetahuinya setelah agak sore. Ketika itu saya masih di masjid bersama Pak Ugroseno dan beberapa kawan mau sholat asar. Baik. Nah itu saya dengar ada yang memberitahu kalau Pak Roy dan Dr. Tifa akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati.
Setelah saudara mendengar informasi itu sekitar hampir sore, sekitar jam berapa itu saudara mengetahui itu, saudara saksi? Mungkin kalau nggak salah setengah 4. Kemudian apakah setelah itu saudara menuju kembali ke ruang tahti? Ya, Pak Ugroseno dan saya dan beberapa teman juga langsung menuju ke sana. Pada saat saudara sudah berada di ruang tahti, apakah saudara mendengar ada keberatan dari tim kuasa hukum agar pemohon ini tidak boleh dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya, ada. Apakah saat itu saudara mengetahui bahwa saudara pemohon ini sudah diperiksa kesehatannya di ruang atas Dirkrimum Polda Metro Jaya? Iya, sudah diperiksa sebelumnya, baru dimasukkan ke ruangan. Tapi yang jadi masalah kenapa harus dibawa lagi ke Kramat Jati? Apakah saat itu terjadi perdebatan antara pihak kuasa hukum dengan penyidik Polda Metro Jaya? Iya. Apakah saat mau dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara itu, di luar ruang tahanan itu, apakah sudah banyak berkumpul media, kemudian sudah banyak berkumpul awak media? Iya. Baik. Apakah setelah terjadi perdebatan itu, tetap ada upaya paksa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya. Tapi saya tahu pengacara membuat surat atas saran Pak Ugroseno, membuat surat ditujukan ke Dirkrimum untuk supaya tidak diperiksa, dibawa ke Kramat Jati. Baik. Kemudian apakah setelah adanya surat permohonan dari tim kuasa hukum kepada Dirkrimum, apakah itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak penyidik? Tidak. Atau dikabulkan? Tidak. Baik. Apakah pada akhirnya saudara pemohon ini bersama tersangka lain itu kemudian tetap dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara? Iya. Sekira jam berapa yang saudara tahu itu? Maghrib ya. Maghrib ya. Jam 6. Baik. Apakah saudara pemohon setelah keluar dari ruang tahti itu menggunakan pakaian seperti apa yang saudara tahu? Yang saya lihat Pak Roy pakai kaos, terus pakai celana pendek ya. Kemudian dokter Tifa yang biasa pakai baju, pakai gaun baju wanita, terus dia pakai baju orange. Apakah pernah sebelum dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah pernah ada permintaan dari pemohon agar menggunakan pakaian yang layak? Iya. Apakah permohonan tersebut dikabulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Tidak. Baik. Kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, apakah saudara saksi juga ikut ke sana? Iya, saya menyusul sama Pak Ugroseno. Baik. Sekira jam berapa saudara sampai di Rumah Sakit Polri Bayangkara? Saya sampai di sana sekitar jam 7. Jam 7. Sampai ke UGD. Ya IGD. IGD ya. Oke. Apa yang kemudian disampaikan oleh tim dokter setelah adanya pemeriksaan kesehatan kepada saudara pemohon? Yang saya tahu Pak Roy setelah diperiksa semuanya ternyata memang ada masalah di gula darahnya tinggi. Apakah saat itu tim dokter mengizinkan untuk pemohon dikembalikan lagi ke ruang tahti Polda Metro Jaya? Oh tidak. Dokter menyarankan untuk menginap di rumah sakit untuk beberapa hari. Yang saudara tahu, apakah tim dokter dari Rumah Sakit Polri Bayangkara itu memberikan pendapat bahwa misalnya sampai hari Sabtu kah, sampai hari Minggu kah, atau sampai hari Senin? Berapa hari yang saudara tahu bahwa tim kesehatan Rumah Sakit Polri Bayangkara merekomendasikan supaya mohon tetap berada di ruang rawat inap? Yang saya tahu 3 hari. 3 hari ya? Ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu, apakah saudara pemohon ini langsung dibawa ke ruang rawat inap? Setelah selesai pemeriksaan semua, dipindahkan ke ruang biasa ya, yang ruang VIP yang di VIP yang di Apakah di lantai 3? Ya, lantai 3. Baik. Saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa ada fasilitas ruang VIP yang disediakan. Apakah fasilitas ruang VIP itu diminta oleh tim kuasa hukum dan ataukah pemohon, ataukah itu disediakan oleh pihak Rumah Sakit Polri Bayangkara? Itu semua disediakan, tidak pemohon ataupun kuasa hukum tidak pernah meminta. Baik.
apakah setelah pemohon berada di ruang rawat inap, ada petugas yang tetap mengawal di luar? Iya. Oke, baik. Apakah saudara tahu setelah proses rawat inap itu terjadi pada hari Minggu, ada hari Minggu malam ya, ada beberapa petugas penyidik dari Polda Metro Jaya datang membawa surat perintah untuk memulangkan secara paksa saudara pemohon ini ke ruang tahti? Saudara tahu itu? Tahu. Sekira jam berapa mereka hadir di rumah sakit? Saya dengar kabar sekitar jam 10. Kemudian saya lagi di bawah sama teman-teman, sama Pak Broseno juga. Sebenarnya kami ingin pulang saat itu sudah selesai. Ternyata dengar kabar bahwa dari media juga ada, dari Detikcom. Ya, kemudian kami naik ke atas. Baik, izin yang mulia, mungkin kami ingin memutarkan video keempat lagi pada saudara saksi supaya mengingatkan kembali ingatan saudara saksi. Silakan, saudara saksi perhatikan dan menonton video yang keempat. Enggak, ini tanggung jawabnya ada solidaritas. Sekarang pertanyaan kan ini penyerahan pelaku. Itu kan sebenarnya itu diulang-ulang terus sama. Sudah nggak makanya sedikit mau diizin tapi yang dihalangi. Baik, apakah saudara berada saat peristiwa itu terjadi? Ya, saya ada di dalam kamar, tapi saya lihat peristiwa itu dari kaca pintu ruangan. Oke. Coba diulang kembali. Saudara ada di dalam kamar. Baik, yang mulia. Saudara ada di dalam kamar. Enggak, ini tanggung jawabnya ada solidaritas. Sekarang pertanyaan kan ini penyerahan pelaku. Itu kan sebenarnya itu diulang. Saudara di kamar yang mana? Ini yang dipertanyakan kan peristiwa ini. Saudara ada di dalam kamar yang mana? Izin yang mulia, saya berada di sebelah sini. Sebelah sini. Nah, Kamar jadi itu sebelah sini. membelakangi kamar. Membelakangi kamar ini. Ya. Ya. Itunya tertutup saat itu. Pintu tertutup. Tutup, tapi terbuka sedikit saya jadi dengar ada perdebatan di luar, memang lagi sedang nego. Saudara mendengar ini. Karena kan di dalam kamar. Tidak jelas. Iya. Kamar yang oke, silakan. Oke. Baik, yang mulia, saya bertanya lagi kepada saudari, katanya keterangan saudara saksi ada nego. Apakah kemudian beberapa menit saksi sempat keluar dan melihat perdebatan antara tim kuasa hukum dan pihak Polda Metro Jaya? Saya nggak keluar kamar, tapi saya cuma lihat dari dalam kamar. Oke, baik. Saudara saksi, apakah pada akhirnya pemohon ini dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya ke ruang tahti ataukah seperti apa yang saudara tahu? Yang saya tahu pemohon tidak jadi dibawa karena ada pihak dokter yang bertanggung jawab di sana yang coba bernegosiasi dengan pihak Polda. Apakah saat itu ada izin dari pihak rumah sakit agar pemohon ini dipulangkan ke pihak Polda, ke ruang tahti Polda Metro Jaya? Tidak. Baik. Apakah saudara saksi tahu dan pernah mendengar bahwa status daripada pemohon ini dibantarkan oleh Polda Metro Jaya? Tidak. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Masih ada? Satu aja dari saya. Saudara saksi, ini saudara saksi tadi sampaikan bahwa saudara saksi sering ketemu dengan Pak Roy, ya, dengan Pak Roy. Pernah tidak terinformasikan kepada saudara saksi, ini kan tentang pelimpahan tahap 2. Apakah ada pembicaraan, misalnya, bukan misalnya, pada saat saudara ketemu dengan Pak Roy, di sini pemohon, ada tidak panggilan untuk tahap 2? Pak Roy ke kejaksaan atau harusnya ke kejaksaan atau ke Polda sebelum penangkapan ini? Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu pengetahuan saudara dari Pak Roy langsung ya?
Ya saya juga dengar dari Pak Gubernur Seno kan sering diskusi kan, saya juga mau Bapak, atau juga saya juga surat tanya, memang tidak ada. Tidak ada ya, sampai dengan penangkapan tidak ada panggilan. Tidak ada. Oke, cukup yang boleh digantikan. Saudara saksi, ini terkait dengan di Rumah Sakit Polri Tahti, ya. Maksudnya di ruang Tahti, ya. Waktu penahanan, saksi melihat nggak kondisi pemohon pada saat itu, kondisi kesehatannya, karena kan sudah diperiksa di atas. Nah, kemudian sampai ke bawah. Di bawah ini katanya mau diperiksa lagi di Rumah Sakit Polri. Menurut saksi pada saat itu melihat kondisinya bagaimana? Pada saat beliau turun ke bawah, kemudian terus dipaksa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri. Coba jelaskan. Kondisinya menurut saya sih ya biasa seperti waktu-waktu sebelum masuk ke ruang Tahti ya, masuk ke dalam penjara, yang ditahan di dalam ruangan penjara ya. Iya. Apa kelihatan sakit kah atau bagaimana? Karena udah diperiksa di atas, terus dipaksa mau diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri gitu kan. Jadi pemeriksaan 2 kali untuk kesehatan gitu. Menurut saksi bagaimana? Waktu itu kan tadi saksi bilang ada. Oh iya, siap. Ya, baik. Sudah dijawabkan kondisinya bagaimana? Ya, ya. Baik. Satu lagi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi adalah aspri dari Pak Gubernur Seno. Nah, pada saat ada di ruangan Tahti, terus mau berangkat ke Rumah Sakit Polri, di situ kan katanya ada dari lawyernya mengatakan untuk tidak diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri karena sudah diperiksa kesehatan. Apakah saksi pada saat itu ada di situ? Kebetulan saya di luar ruang, bukan di dalam sekali ruang Tahti, tapi saya di lobbynya ruang Tahti, di dalam juga. Okay. Nah, saya kebetulan ada beberapa pengacara di situ. Karena Pak Gubernur Seno telepon, tolong dibuatkan saja surat untuk supaya tidak diberangkatkan penahanan ke Dirkrimum. Baik. Surat yang dibuatkan untuk tidak diberangkatkan Dirkrimum. Apakah surat itu dibuat pada waktu itu? Dibuat. Sudah ditanyakan, dibuat dan tidak ditindaklanjuti.